Baik, apa sudah bisa dimulai? Baik, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu sekalian. Wah, semangat sekali ya. Apa kabar kalian semua? Ya, jadi walaupun hari sudah siang, kita harus tetap semangat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di pertemuan via Zoom atau pertemuan tatap maya hari ini, Ibu akan menyampaikan materi dan kita akan belajar mengenai energi mekanik. Sebelumnya Ibu share screen ya. Oke, apakah layar yang Ibu bagikan sudah muncul di handphone atau laptop kalian masing-masing? Ya, baik. Jadi bisa kita mulai pelajaran hari ini ya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa itu energi potensial dan energi kinetik ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi energi mekanik, di antara kalian semua ada nggak yang masih mengingat apa itu energi potensial dan energi kinetik? Jadi kita mulai dulu dari energi potensial dulu ya. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa itu energi potensial? Ya, silahkan. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin dari jawaban kawannya? Oke, ya benar ya. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau karena posisi benda tersebut. Nah, kemudian kita juga kan sudah belajar mengenai energi kinetik ya. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu energi kinetik? Ya, silahkan. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, iya benar ya apa yang disampaikan oleh kawannya tadi bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan benda tersebut. Oke, jadi di sini bisa Ibu tangkap bahwa kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin. Nah, jadi Ibu bisa melanjutkan materi hari ini yaitu mengenai energi mekanik. Energi mekanik ini masih berhubungan dengan energi kinetik dan energi potensial. Tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan mengenai macam-macam energi. Ya, energi yang kita kenal sama ini ada energi potensial dan energi kinetik. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan temannya tadi ya, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena ketinggiannya, atau karena kedudukannya, atau karena posisinya. Nah, itu sama. Energi potensial juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan tempat ketinggian benda. Semakin tinggi dan semakin besar massa benda, maka energi potensialnya semakin besar. Jadi yang mempengaruhi energi potensial itu ada massa, ketinggian atau posisi, dan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi. Nah, selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Nah, energi kinetik sebuah benda ini didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam
hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi energi kinetik ini usaha untuk menggerakkan benda yang posisi awalnya diam untuk bergerak atau berpindah tempat dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang akan kita bahas hari ini yaitu energi mekanik. Nah, kita sudah membahas mengenai energi potensial dan kinetik, sekarang kita akan membahas mengenai energi mekanik. Energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi, energi mekanik itu adalah bisa dikatakan penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka, jika ada benda yang memiliki energi potensial saja atau energi kinetik saja, itu sudah termasuk ke dalam contoh energi mekanik. Lebih lanjut, kita membahas mengenai energi mekanik, yaitu seperti yang sudah Ibu sebutkan, bahwa energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, benda yang tadi di awal dipegang, jika dijatuhkan akan memiliki energi kinetik karena sudah bergerak. Nah, misal kalian memegang sebuah benda atau misalnya buku ya, jika dijatuhkan, maka ia memiliki energi kinetik. Tetapi jika belum dijatuhkan, maka benda tersebut hanya memiliki energi potensial. Sehingga energi mekanik dapat ditulis sebagai E max sama dengan K plus U, di mana K adalah energi kinetik dan U adalah energi potensial. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan gravitasi, maka persamaannya ditulis sebagai mx sama dengan energi kinetik itu rumusnya kan setengah mv kuadrat ditambah dengan energi potensial yang rumusnya yaitu mgh. Jadi energi mekanik sama dengan setengah dikali mv kuadrat ditambah dengan mgh. Sampai sini dapat dipahami ya bahwa energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, kemudian ini adalah contoh energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah bola penghancur. Nah, jadi bola penghancur jika dia masih ada di ketinggian atau diletakkan di atas ketinggian, bola tersebut hanya memiliki energi potensial, tetapi jika sudah dijatuhkan, maka ia memiliki energi kinetik. Begitupun dengan ini ada palu. Nah, palu jadi jika masih dipegang, belum dipukulkan ke pakunya, ia hanya memiliki energi potensial. Tapi jika sudah dipukulkan ke pakunya, maka ia memiliki energi kinetik. Begitupun dengan busur panah dan anak panahnya. Jadi jika busur panah anak panah itu masih ditarik di busurnya itu, dia hanya memiliki energi potensial, tetapi jika sudah dilepaskan, ia memiliki energi kinetik. Begitupun dengan ini, ada yang tahu nggak ini apa? Ya benar, ini adalah bola bowling. Jadi ketika bola tersebut masih dipegang oleh pemainnya, ia hanya memiliki energi potensial, tetapi jika sudah digelindingkan, maka ia memiliki energi kinetik. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik, kita tinjau dulu bunyi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Contohnya yaitu energi matahari yang diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang namanya panel surya. Nah, ada yang tahu nggak selain energi matahari, energi apa lagi yang bisa diubah menjadi energi listrik? Ya,
Betul. Air ya, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air. Jadi energi air diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada juga angin. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Oke, ketika sebuah gaya konservatif melakukan kerja atau usaha W pada benda di dalam sistem, gaya tersebut mentransfer energi antara energi kinetika objek dengan energi potensial U sistem. Kemudian, perubahan energi kinetik atau delta K adalah delta K sama dengan W atau perubahan energi kinetik sama dengan usaha. Dan perubahan energi potensial atau delta U adalah delta U sama dengan min W. Atau min delta U sama dengan W. Sehingga delta K sama dengan min delta U. Kemudian ini bisa dipindah ruaskan. Ada yang tahu nggak kenapa ini jadi plus? Oke, ya benar ya. Karena pindah posisi atau pindah ruas, maka tanda minusnya berubah menjadi plus, sehingga delta K plus delta U sama dengan 0. Nah, kemudian dengan kata lain, salah satu dari kedua energi ini bertambah sebanyak berkurangnya energi yang lain. Nah, delta K adalah energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Begitupun dengan energi delta U, yaitu energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal. Nah, ini karena ini minus, ini maka berubah menjadi plus ya, bisa dikalikan. Sehingga K2 min K1 sama dengan min U2 plus U1. Kemudian kita pasangkan energi kinetik akhir dengan energi potensial akhir sama dengan energi kinetik awal dengan energi potensial awal. Sehingga persamaannya menjadi K2 plus U2 sama dengan U1 plus K1. Jadi di sini kinetik akhir ditambah dengan potensial akhir, dan di sini kinetik awal ditambah dengan potensial awal. Atau ini bisa dibalik menjadi K2 plus U2 sama dengan K1 plus U1. Nah, ini disebut dengan kekekalan energi mekanik. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai prinsip kekekalan hukum mekanik. Dalam sebuah sistem terisolasi, di mana hanya gaya konservatif, maka energi kinetik dan energi potensial dapat berubah. Tapi jumlah keduanya, yaitu energi mekanik sistem, tidak dapat berubah. Ini dikenal dengan prinsip kekekalan energi mekanik. Oke, next ya. Nah, jadi perubahan energi mekanik sama dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial sama dengan 0. Prinsip kekekalan energi mekanik memungkinkan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup rumit jika dipecahkan dengan hanya menggunakan hukum-hukum Newton. Ketika energi kinetik sebuah sistem dikatakan kekal, kita dapat mengaitkan jumlah energi kinetik dan energi potensial pada satu waktu tertentu dengan waktu lainnya tanpa memperhatikan gerakan yang terjadi di antara kedua saat tersebut dan tanpa harus menentukan usaha yang dilakukan gaya-gaya yang terlibat. Nah, kemudian energi mekanik jika berhubungan dengan gravitasi, maka persamaannya menjadi setengah mv 2 kuadrat ditambah dengan mgh 2 kuadrat sama dengan mg h1 ditambah dengan setengah mv 1 kuadrat. Nah, ini adalah energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Kemudian, oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, apa ada yang mau ditanyakan mengenai hukum kekekalan energi mekanik? Halo, apa suara saya terdengar? Oke, apa ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 15 meter. Nah, kemudian jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan benda saat benda 10 meter berada di atas tanah adalah, nah yang ditanyakan yaitu kecepatan benda saat benda berada di titik ini, yaitu titik 10 meter. Oke, kemudian, nah diketahui ya ketinggian awal tadi benda yaitu 15 meter, dan kemudian percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan awalnya karena benda awalnya tadi diam, maka V1 sama dengan 0. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan kedua atau kecepatan saat benda berada di ketinggian 10 meter. Oke, jadi penyelesaiannya yaitu maka berdasarkan rumus hukum kekekalan energi mekanik, persamaannya dapat ditulis sebagai setengah MV2 kuadrat plus MGH2 sama dengan setengah MV1 kuadrat plus MGH1. Jadi ini energi mekanik 2 dan ini energi mekanik 1. Atau ini energi mekanik akhir dan ini energi mekanik awal. Kemudian, karena pada soal tersebut tidak diketahui masanya, maka persamaannya dapat diubah menjadi seperti ini. Jadi masanya ini dihilangkan menjadi setengah V2 kuadrat ditambah dengan GH2 sama dengan setengah V1 kuadrat ditambah GH1. Kemudian kita masukkan nilainya, di mana G-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan H2 tadi 10 meter. Kemudian di sini G-nya sama yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan H1-nya tadi yaitu 15 meter. Kemudian ini dikalikan 10 dikali dengan 10, yaitu 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kenapa ini M-nya kuadrat juga? Karena di sini ada M dan di sini ada M. Jangan lupa untuk mengalikannya jadi 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian di sini setengah dikali 0 kuadrat yaitu 0. Kemudian ini dikalikan yaitu 150 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian ini pindah ruas ke sini, jadi setengah V2 kuadrat sama dengan 150 meter kuadrat per sekon kuadrat dikurang dengan 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian ini dikurangkan menjadi 50 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari V2 kuadratnya ini, maka setengahnya ini kita kalikan dengan 50. Tapi karena pindah ruas, maka menjadi 2/1. Sehingga jika dikalikan, yaitu menjadi 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini kan masih kuadrat nih V-nya. Nah, kita tadi diminta untuk mencari V2 aja, maka ruas ini kita akarkan sehingga menjadi V2 sama dengan akar dari 100 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga V2 sama dengan 10 meter per sekon. Baik, ini adalah penyelesaian dari contoh soal tadi. Ada yang belum paham atau ya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, baik. Ibu jawab ya, kenapa dia jadi meter per sekon kuadrat, bukan meter kuadrat per sekon kuadrat lagi, karena ini juga ikut diakarkan. Sebagaimana 100 akar dari 100 ini kan 10. Nah, kemudian ini juga diakarkan, sehingga menjadi meter per sekon. Nah, satuan kecepatan kan 10 meter per sekon. Gitu ya, bisa dipahami nggak? Oke, baik. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka Ibu tutup ya. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu di sini hendak menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu energi mekanik adalah penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, kemudian
energi mekanik ini memiliki hukum kekekalan. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya. See you.